Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Meroge dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Seragi. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa nih, dua pemuda, dua aktivis anak atau pemuda ya di depan kita. Yang satu adalah Kak Diko dan yang satunya adalah Kak Riki. Siapa dia? Biarkan mereka memperkenalkan diri. Baik ya, silakan untuk Kak Diko bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Digo Bimantoro, Duta Genre Kabupaten Pekalongan. Oke, luar biasa. Duta genre ya, Kak. Iya. Oke, sebelahnya silakan bisa Baik, memperkenalkan diri. terima kasih atas waktunya Bapak Desi. Perkenalkan saya Riki Wahyu Pratama, saya sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Pekalongan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan nih untuk dua kakak yang sudah hadir. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Seragi. Kemudian luar biasa ya kedatangan dua tamu ini. Pastinya sedikit banyak bertanya-tanya. Yang satu adalah Duta Genre, yang satunya adalah Ketua Forum Anak. Baik, pertanyaan pertama nih untuk Kak Diko terutama ya. Kak Diko sebagai Duta Genre, saya mau tanya nih, makna dari Hari Anak Nasional bagi kakak itu apa sih? Baik, menurut saya makna Hari Anak Nasional ini adalah hari di mana peringatan anak-anak di Indonesia itu bisa bebas untuk menyampaikan hak-haknya, aspirasinya, dan juga kesempatannya sebagai seorang anak. Seperti itu sih, Siap, Pak. siap. Sudah Kak? Oke, Ya. itu menurut Kak Diko nih. Kak, kali ini Kak Riki gimana? Coba. Ya, baik. Tentunya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Kak Diko. Makna dari Hari Anak Nasional menurut saya itu sebagai penting untuk pemenuhan hak anak yang dimana pemerintah dapat mendukung untuk bertumbuh kembang seperti anak-anak agar sebagai penerus bangsa Indonesia yang sangat baik. Luar biasa ya. Jadi hari ini jujur, kenapa datang di SMP 1 Seragi, ada acara apa sih Kak? Tadi? Ya. Kalau saya sendiri sih kemarin itu dikabarkan dari PLKB katanya untuk hari ini tuh ada peringatan Hari Anak Nasional. Tentunya saya excited sekali ya, Pak. Iya. Karena kan diundang dan juga tadi alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Kita Oke. semua bisa bermain dan bersenang-senang bareng teman-teman di Harusnya SMP 1 Hari Seragi. Anak itu kemarin ya, hari Kamis. Kamis, Iya. cuman untuk pelaksanaan tingkat kabupaten dilaksanakan di SMP 1 Seragi. Dan Betul. terima kasih Kak Diko sudah hadir. Sama-sama. Kalau Kak Riki gimana tadi tanggapan Iya. anak-anak SMP sini? Kebetulan dari tanggapan anak-anak SMP 1 Seragi ya, khususnya ini kelas 7 ya Bapak. Kelas 7 dan Delapan. beberapa kelas dari kelas olahraga tadi. Oh iya, Campur. betul. Anak-anaknya excited, semangat dalam melaksanakan tadi Hari Anak Nasional yang dimana temanya itu Dolan Bocah Kabupaten Pekalongan. Yang Apa dimana, saja Kak tadi dolanannya itu apa saja? Itu banyak sekali, ada permainan tradisional dari Kabupaten Pekalongan seperti bola bekel, Bola terus bekel. ada engkleng, Engkleng. kemudian kelereng, tali lompat dan banyak lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak. Jadi alhamdulillah ya hari ini bertepatan dengan Hari Anak dan dilaksanakan di SMP 1 Seragi dan acaranya luar biasa. Ada hadiahnya juga tadi ya. Iya, betul Bapak. Oke, boleh nih saya mau tanya, apa sih genre itu? Duta genre itu apa? Ini kan pasti adik-adik dari SMP 1 Seragi, mungkin alumni SMP 1, bahkan kalau podcast ini bisa dilihat beberapa masyarakat sering melihat tulisan Duta Genre. Duta Genre itu apa sih Kak Diko? Bisa Ya, dijelaskan Pak. ya? Sebelumnya Duta Genre apa sebenarnya? Genre. Genre, salah saya yang salah. Genre itu kepanjangannya generasi berencana. Makanya manggilnya genre, Pak. Genre. Iya. Bukan genre, genre. Siap. Karena- Siap salah. Karena generasi berencana. Nah, generasi berencana itu kita sebagai remaja yang memiliki perencanaan masa depan. Di dalam Duta Genre ini kita belajar banyak sekali substansi-substansi tentang remaja dan kehidupan perencanaan bagi para remaja untuk kedepannya, kayak mempersiapkan dunia pernikahan, Pak. Lalu nanti ketika berumah tangga, memiliki anak, seperti itu kita juga sudah mempelajari hal tersebut, Pak. Berarti dari usia remaja itu wajib tahu ya tentang hal-hal Betul semacam sekali, ini. dari 16 tahun sampai 21 tahun. Dan Kak Diko itu di sini ditulisnya Duta Genre Kabupaten Pekalongan. Jadi Kak Diko kemarin ikut seleksi terus di apa namanya? Dijelaskan ya? Ya, jadi
untuk pada saat penobatannya itu, jadi saya melalui beberapa tahap. Pertama itu kan ada pendaftaran administrasi, lalu setelah pendaftaran administrasi nanti ada seleksi 10 besar Pak. 10 besar. Iya, setelah seleksi 10 besar nanti finalis 10 besar itu ada karantina untuk menjalankan beberapa challenge kayak misalkan kita sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, instansi seperti itu Pak. Lalu setelah karantina 10 besar itu nanti ada grand finalnya. Nah di grand final itu kita menunjukkan kayak apa ya, ultimate-nya kita gitu Pak. Nanti Kita punya apa nih? iya gitu. Nanti ada kita tampil di atas panggung untuk menampilkan skill public speaking sih yang ditampilkan seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Diko nih. Wow, keren. Jadi tidak hanya duta genre itu apa, ternyata ada istilahnya seperti halnya kayak kalau di nasional, di internasional Miss Universe, Miss Ya, Indonesia pageant, gitu ya, Pak. pageant ya, mirip ya. Seperti pageant. Jadi kakak-kakak SMP 1 Sragi ini atau adik-adik yang siapa tahu nanti berkesempatan ingin masuk jadi duta genre, bisa ya nanti Kak Diko bisa share-share ya nanti ya. Oke. Terima kasih Kak Diko. Jadi Sama-sama, sedikit paham Kak. ini kita tentang duta. Saya aja penyebutannya tadi salah, genre sama genre. Oh iya iya. Emang orang awam Iya, banyak iya. yang manggilnya genre Iya, Pak, genre. karena belum tahu. Iya iya. Oke, kali ini dari Kak Riki. Kak Riki ini dari Forum Anak. Forum Anak. Nah, ini Forum Anak itu apa sih, Kak? Jadi kadang apakah ini kayak organisasi OSIS atau mungkin anggotanya anak-anak atau anggotanya malah justru bukan anak-anak, dan ambilnya apa namanya organisasi ini berarti anggotanya dari mana, kan kita belum tahu. Coba bisa dijelaskan. Ya, baik, izin menjelaskan terkait forum anak itu Siap. apa. Forum anak menurut umumnya itu sebuah wadah aspirasi yang dibentuk oleh pemerintah, yang dimana aspirasi itu kita dapat dari anak-anak yang ada di daerah tersebut untuk menghasilkan seperti kita menampung hak anak apa yang mereka mau, dan kita sebagai forum anak itu menjalankan atau merealisasikan hak anak yang mereka inginkan. Kemudian dari forum anak sendiri itu biasanya maksimal di umur 17. Kalau di 17 ke atas itu biasanya ke ranah duta genre. Berapa tadi? 17 ke Maksimal, bawah. iya, itu itu masuk forum di anak. duta anak. Iya, Masuk di betul. anak. Iya. Kalau yang 17 plus 16 Pak, Iya. 16 oh, sampai 21 tahun kalau 16 genre. ya. Oh, Ya. ya. Iya. Terus forum anak biasanya bagaimana nih cara anak-anak bisa masuk atau mereka yang ingin masuk? Biasanya itu kita open recruitment ya, sama dari forum anak sendiri itu sama dengannya struktur organisasi seperti biasa, ada ketua, wakil, dan struktur lainnya gitu Pak. Biasanya anggotanya itu dari SMP, tingkat SMP maupun SMA SMK yang umurnya memadai dan masuk ke dalam kategori forum anak tersebut. Oke. Dan kebetulan dari forum anak tersebut itu berjenjang Pak. Ada yang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun kota, Jawa Tengah, provinsi, dan nasional Bapak. Ada Menariknya gitu. siswa sini ada yang biasa di kecamatan kayaknya Iya. Rizka apa ya namanya? Iya Oh, betul, iya. di Kecamatan Sragi sendiri itu ada forum anak, dan untuk Kabupaten Pekalongan sendiri forum anak desa itu ada di Kecamatan Kajen, itu ada di Desa Sinawang Trendeng. Sinang. Ya, Oke. betul. Luar biasa penjelasan dari kedua kakak nih, kasih tepuk tangan. Wow ya. Ini kakak-kakak ini ternyata itu belum masuk di dunia perkuliahan, tapi masuk di SMK ya Kak. Iya, Kalau masuk Kak aja. Diko dari SMK Negeri 1 Sragi. Oke, sapa dulu kakak yang Halo. dari SMK 1. Kemudian Kak Riki dari Ya, kalau aku sendiri itu dari SMK Negeri 1 Kedunguni. SMK Negeri 1 Kedunguni. Alhamdulillah sudah hadir di Spensagi ya. Oke Kak, terkait dengan duta genre dan forum anak, boleh nih tentang kegiatannya apa saja sih Kak? Misalkan hari ini kan menghadiri peringatan Hari Anak. Di luar ini itu apa sih Kak? Siapa tahu nih dari kakak-kakak atau adik-adik kelas di SMP 1 ini bisa belajar, atau mungkin dari penjelasan ini bisa langsung ingin masuk gitu, seperti apa sih Kak? Secara singkat mungkin ya, nggak usah sampai yang gitu. Iya, kegiatannya sih biasanya kalau misalkan duta genre itu kita karena dinaungi dari Kementerian BKKBN Pak, ya kita biasanya tuh memberikan sebuah edukasi untuk teman-teman remaja di SMP, SMA, SD, TK juga bisa Pak. Dan beberapa kali juga ada kita bersosialisasi dengan para orang tua, lansia. Jadi duta genre itu menurut saya masih bisa menaungi banyak
generasi gitu loh Pak, dari yang anak-anak, orang tua, lansia, remaja khususnya seperti itu Oke, Pak. terima kasih Kak Diko. Kalau Kak Riki di forum anak, Ya kebetulan dari forum anak maupun Duta Genre sendiri ya, biasanya kita sosialisasi gitu ke Betul. tingkat SMP itu. Tapi kalau dari forum anak sendiri itu nggak yang turun langsung ke orang tua atau masyarakat. Berarti kita ranahnya itu anak-anak Langsung tingkat ke SD, anak. SMP, SMK Iya. gitu. Juga masing-masing kita itu punya program kerja sendiri ya. Betul. oke luar biasa penjelasannya ini ya bagi yang mau apa namanya ingin bergabung di Duta Genre ya sama forum anak. Oke, boleh nih tanya lebih ke dalam nih. Sebenarnya hak anak yang perlu diperhatikan apa saja sih Kak menurut Kak Diko selaku Duta Genre, hak anak yang perlu diperhatikan contoh. Menurut saya sih hak anak untuk mendapatkan pelindungan ya Pak, untuk mendapatkan Perlindungan dulu ya. kasih sayang, dan juga tentunya pendidikan yang baik ya Pak. Pendidikan. Karena kan kita melihat saat ini kan banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak, lalu banyak sekali kasus yang merugikan seorang anak gitu ya Pak. Terima kasih. Kalau menurut Kak Diko, Oh ya, menurut saya nih, kalau dari hak anak sendiri menurut forum anak itu ada 4 dasar. Yang pertama ada hak hidup, hak tumbuh kembang, kemudian ada hak partisipasi, sama hak perlindungan. hak perlindungan juga ya sama. Oke, luar biasa. Jadi beberapa ini punya hak ya yang harus mudah-mudahan nanti dari penjelasan ini kita bisa apa namanya ya sedikit tahu lah tentang bagaimana. Tapi luar biasa nih, masih usianya berapa tadi? Kak, kalau 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tapi sudah bisa berorganisasi di tingkat kabupaten ya. Dan teman-temannya pasti luar biasa, pasti orang tuanya juga bangga. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Oke ya. Oke. Baik, menurut Kak Diko dan Kak Riki ya, bagaimana sih peran orang tua selama ini baik di sekolah, kemudian di masyarakat dalam hal melindungi anak itu kira-kira kan pasti banyak masalah tuh. Iya. Banyak dengar masalah apa. Menurut Kak Diko dulu deh kira-kira. Iya Pak, kalau misalkan di genre sendiri itu ada substansi yang namanya 8 fungsi keluarga Pak. 8 Iya, fungsi. salah satunya itu fungsi pendidikan, ekonomi, reproduksi, pelindungan, dan kasih sayang Pak. Dan masih ada beberapa lagi yang belum saya sebutkan. Nah, dari 8 fungsi keluarga ini itu tentunya sangat penting sekali ya peran keluarga bahkan orang tua untuk seorang anak, karena kan orang tua itu adalah kayak rumah pertama gitu bagi seorang anak. Seorang anak itu belajar banyak hal dari orang tua, belajar banyak hal-hal pertama dari orang tua. Jadi orang tua harus bisa berperan penting di dalam tumbuh kembang anak seperti itu Pak. Karena kan kalau misalkan orang tua nih kayak kurang memperhatikan tumbuh kembangnya, itu bisa stunting gitu ya Pak. Iya. Bisa stunting, lalu bisa pergaulannya bebas seperti Iya. itu Pak. Jadi Siap, terima kasih Kak Diko. Menurut Kak Riki, untuk apa namanya tadi peran orang tua bagi Kak Riki? Itu peran orang tua maupun terus orang tua di sekolah maupun masyarakat itu tentunya sangat penting ya dalam dimana kita sebagai anak itu pasti punya berhak untuk ibaratkan kita memenuhi hak tersebut gitu. Jadi sangat penting aspek orang tua, sekolah itu guru, terus di masyarakat. Oke, luar biasa nih dari Kak Diko dan Kak Riki ya. Baik, sebelum kita closing nih, pertanyaan terakhir ya. Pesan untuk anak-anak Indonesia dari Kak Diko dulu. pesan untuk teman-teman anak-anak Indonesia, tentunya tetap semangat, lalu semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan, lalu kita juga bisa berkontribusi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Kak Diko. Kalau dari Kak Riki nih, pesan untuk anak Indonesia Kak? Pesan saya untuk anak Indonesia, terutama untuk daerah Kabupaten Pekalongan, kalian jangan ibaratkan jangan putus asa, terus ya yang dikatakan Kak Digo, terus belajar, berusaha apa yang kalian ingin capai itu agar terwujud. Kemudian kalian harus percaya diri, yang dimana aspek percaya diri itu sangat penting bagi diri kita sendiri untuk melanjutkan apa yang kalian mau. Kemudian Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah nih untuk dua kakak. Oke, luar biasa nih.
penjelasan dari Duta Genre dan juga Ketua Forum Anak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas nanti bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bahan belajar bagaimana mengetahui tentang dunia genre dan juga dunia forum anak. Oke, kita cukupkan pertemuan kita di Spensagi Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.